Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita boleh diperjumpakan di pagi hari ini melalui santapan rohani kita dari Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, edisi Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022. Mengawali akan seluruh apa yang akan kita lakukan hari ini, mari kita mendasarinya di dalam hikmat dan tuntunan terang kasih Tuhan. Dan karena itu, mari bersama kita teduhkan hati kita, membuka diri kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang sungguh mengenal setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan yang senantiasa berdaulat dalam kehidupan kami. Betapa kami bersyukur hari yang baru Engkau anugerahkan kembali bagi kami. Kami bersuka cita, kami bersyukur atas segala kebaikan dan rahmat Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang akan menuntun kami dengan kasih-Mu ketika kami membuka diri dan hati kami untuk dikuasai oleh terang kasih-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau akan memperdengarkan suara-Mu bagi kami. Mampukan kami sekalian ya Allah untuk menghayati firman-Mu dengan benar dan terlebih memberlakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang akan menjadi penghalang bagi kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28, demikianlah sabda Tuhan. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kau minum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepadanya, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita di pagi hari ini diberikan sebuah tema, perjuangan seorang ibu. Perjuangan seorang ibu. Ada pujian yang berkata, "Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Ia
hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sungguh lagu yang sangat makna untuk selalu mengenang dan mengajarkan betapa pentingnya seorang ibu di dalam mendidik dan membentuk kita anak-anaknya. Kita tidak dapat menghitung betapa besar pengorbanan seorang ibu, dan kita pun tidak dapat membayarnya dengan harga apapun. Seorang ibu, tentu juga seorang ayah, hanya menanti untuk dikasihi. Yakobus dan Yohanes yakin bahwa ibunya akan melakukan apapun jika hal itu menyangkut kepentingan dan kebutuhan mereka. Ibunya dengan lugu datang kepada Yesus, memohon kiranya Yesus berkenan memberikan jabatan khusus kepada kedua anaknya. Sangat mungkin sang ibu berpendapat bahwa meminta apapun kepada sang guru adalah hal yang wajar, seperti juga dalam Matius 7 ayat 7 dan Yohanes pasal 14 ayat 14. Yesus tidak marah dan menghargai keluguan sang ibu. Bahkan melalui peristiwa itu, Yesus mengetahui ambisi-ambisi murahan muridnya. Yesus menegaskan cara hidup baru yang patut dilakukan murid-murid, yakni yang terbesar dan terkemuka justru yang bersedia menjadi pelayan dan hamba, dan hak istimewa dalam kerajaan surga ditentukan oleh Sang Bapa sendiri. Sungguh kedudukan dan jabatan tinggi serta kekuasaan besar senantiasa diperjuangkan dan dikejar manusia. Umumnya ada hak-hak istimewa dan fasilitas yang nikmat. Semua itu wajar dan alami. Hanya saja apa yang dikejar dan diraih melalui proses yang wajar dan sesuai dengan ajaran Yesus. Sungguh pendekatan Yohanes dan Yakobus dalam meraih sukses juga wajar, tetapi tidak dibenarkan sebab pendekatannya nepotisme dan dapat mengorbankan kesempatan orang lain serta keluguan ibunya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Mampukan kami ya Tuhan untuk berjuang sesuai dengan jalur yang benar yang kami akan tempuh. Walaupun ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak hal-hal yang dapat membuat kami memilih jalan pintas di dalam kami memperjuangkan segala sesuatu atau mendapatkan jabatan di dalam kehidupan ini. Tetapi ya Tuhan, kami belajar dari firman-Mu bahwa sungguh ketika kami memperjuangkan kedudukan dan jabatan itu, kami memperjuangkannya dengan benar, dengan adil, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Bapa di dalam sorga, ampuni kami jika terkadang di dalam kehidupan kami memilih jalan pintas, kami memilih jalan nepotisme di dalam kami memperjuangkan kedudukan dan jabatan bagi diri kami. Bapa di dalam sorga, kuatkan kami, tolong kami, sehingga kami mampu berani menolak atau berani berkata tidak terhadap godaan-godaan itu. Bapa di dalam sorga, kami percaya Tuhan yang akan terus memampukan kami bersama dengan keluarga kami untuk memancarkan akan terang kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan diliputi oleh limpahan berkat dan kasih karunia-Mu bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu kami, baik yang dalam
rumah tangga mereka masing-masing, dalam pertumbuhan, dalam masa pendidikan. Kami percaya senantiasa Tuhan memberkati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati dan kembali merayakan akan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup mereka, di mana mereka menikmati 1 tahun lagi pertambahan usia anugerah-Mu. Engkau senantiasa sempurnakan sukacita mereka di dalam menikmati akan hari-hari hidup anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Perteguhkan iman, percaya dan harap mereka, dan mampukan kami sebagai anak dan anggota keluarga untuk terus menyatakan kepekaan kami, kepedulian kami, cinta kasih kami kepada orang tua kami. Bapa di dalam sorga, kehidupan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan akan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah lingkup pelayanan kami masing-masing. Berikan kami kesetiaan, berikan kami ketulusan hati untuk terus mengangkat tanggung jawab ini dalam keberserahan sepenuhnya di bawah kuasa-Mu. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini sementara bergumul karena sakit, baik itu yang berobat jalan, yang dirawat di rumah sakit, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini ya Tuhan sementara bergumul karena tekanan ekonomi, karena beban kehidupan mereka, karena setiap peristiwa-peristiwa yang menimpa keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sungguh menguatkan mereka dan senantiasa memulihkan keadaan mereka. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan berkati kami ketika kami akan mempersiapkan hati dan diri kami untuk menikmati persekutuan dengan Engkau bersama dengan saudara-saudara seiman di dalam ibadah minggu esok hari. Biarlah kami terus menikmati kasih dan pimpinan Tuhan, dan kami mensyukurinya itu di dalam terang kasih-Mu. Bapa di dalam sorga, ini doa kami Tuhan, pengharapan dan ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah persekutuan kita dalam santapan rohani kita hari ini. Selamat beraktivitas dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.